Setiap hari, kita dihadapkan pada ribuan pilihan. Dari hal kecil seperti menu sarapan, sampai keputusan besar seperti karir atau hubungan. Tapi pernahkah kamu sadar, bahwa hidupmu hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihanmu di masa lalu? Dan masa depanmu, akan ditentukan oleh apa yang kamu pilih hari ini. Di video ini, kita akan eksplor bagaimana setiap keputusan, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup kita. Bayangkan hidup seperti remote control, kamu punya kekuatan untuk mengganti channelnya. Mau tetap di channel yang itu-itu saja, atau pindah ke cerita baru. Tapi seringkali, kita lupa kalau kita yang pegang remote itu. Kita terjebak dalam rutinitas, mengeluh, tapi takut memilih jalan berbeda. Pilihan itu seperti seorang yang kerja di bank. Gajinya besar, tapi stres terus. Akhirnya, dia pilih resign dan buka kedai kopi kecil. Sekarang, hidupnya lebih santai. Bukan soal mana yang lebih baik, tapi dia berani memilih untuk keluar dari zona nyaman. Seperti main game RPG, di game itu, kita sering dihadapkan pada dialog pilihan, lawan monster, atau kabur diam-diam. Setiap pilihan membawa cerita berbeda. Nah, hidup kita juga seperti itu. Setiap hari, kita mengumpulkan poin pengalaman dari pilihan kita. Mau jadi karakter pemberani atau penuh strategi. Itu semua tergantung pilihanmu. Misalnya, kalau kamu pilih belajar skill baru daripada scroll media sosial, itu seperti upgrade senjata di game. Lama-lama, kamu siap hadapi bos bernama dunia nyata. Pernah dengar efek domino? Satu pilihan kecil bisa picu reaksi berantai. Misalnya, pilih bangun pagi hari, punya waktu olahraga, badan lebih sehat, pikiran lebih positif, produktivitas meningkat, dan akhirnya dapat promosi kerja. Ini semua berawal dari memilih alarm yang dibunyikan. Pernah lihat pohon beringin yang besar? Itu semua berawal dari biji kecil. Pilihan kita sehari-hari ibarat biji-biji itu. Misal, pilih membaca 10 menit sehari. Awalnya seperti biji tak terlihat, tapi 5 tahun lagi, itu jadi pohon pengetahuan yang membuatmu lebih bijak dari orang lain. Jadi, jangan remehkan pilihan kecil. Bayangkan dirimu sebagai petani yang sedang menanam kebun masa depan. Apa yang kamu tanam hari ini, itu yang akan kamu panen nanti. Contohnya, saya dulu suka menunda-nunda. Tapi suatu hari, saya memilih untuk menulis 1 paragraf saja sebelum tidur. Sekarang, saya sudah menerbitkan 2 buku. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan lihat bagaimana itu mengubah hidupmu perlahan. Kenapa kita takut memilih? Karena kita fokus pada risiko, bukan peluang. Padahal, tidak memilih pun adalah pilihan, yaitu memilih tetap di situasi yang mungkin tidak membuatmu bahagia. Coba teknik 5 tahun lagi. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apa yang akan kamu sesali jika tidak memilih hari ini? Jika jawabannya banyak, itu pertanda kamu harus bertindak. Memilih hal baru itu seperti naik sepeda ke bukit. Awalnya berat, nafas terengah, kaki pegal. Tapi begitu sampai di puncak, kamu baru sadar, pemandangannya sepadan dengan perjuangan. Ketakutan itu normal, tapi jangan sampai kamu berhenti mengayuh hanya karena takut lelah. Ibarat seorang yang takut mulai bikin konten, dia mikir, gimana kalau tidak ada yang nonton. Tapi dia pilih terus mencoba. Sekarang, channelnya sudah sampai di puncak yang dulu tidak terbayangkan. Memilih itu seperti naik roller coaster. Seru, tapi kamu harus siap dengan rasa mualnya. Artinya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Justru dengan menerima tanggung jawab, kita jadi lebih bijak. Dulu, saya pernah memilih cuti kerja untuk jalan-jalan. Hasilnya, dompet jebol, tapi dapat banyak cerita dan teman baru. Saya tidak menyesal,
karena saya siap menerima risikonya. Atau bayangkan memilih itu seperti memasak. Kamu bebas pilih resep apapun, tapi kamu harus siap menerima hasilnya. Jika asin, jangan salahkan cabai. Jika gagal, jangan salahkan wajan. Tapi kabar baiknya, kamu selalu bisa koreksi rasa di langkah berikutnya. Contoh, kamu pilih kuliah di jurusan teknik sipil, tapi ternyata tidak cocok. Itu bukan akhir dunia. Itu hanya masakan pertama, kamu masih punya kesempatan tambahkan bumbu baru, pindah jurusan, ambil kursus, atau cari pengalaman lain. Membuat pilihan itu seperti mencari harta karun. Ada banyak jalan, lewat hutan, sungai, atau gua. Tapi harta itu hanya ada di satu titik. Untuk sampai ke sana, kamu harus pilih jalan yang sesuai dengan kemampuanmu. Nilai-nilai hidupmu adalah kompasnya. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, tanya, apa nilai terbesarku? Misalnya keluarga, kebebasan, atau kreativitas. Langkah kedua, evaluasi opsi dengan nilai itu. Langkah ketiga, ambil tindakan, lalu evaluasi. Misalnya, kamu dapat tawaran kerja di luar kota. Gajinya besar, tapi jauh dari keluarga. Jika nilai terbesarmu adalah keluarga, mungkin ini bukan pilihan tepat. Tapi jika nilai utamamu adalah petualangan, ini bisa jadi kesempatan emas. Hidup ini seperti buku dengan 1000 halaman kosong. Setiap pilihan adalah kalimat yang kamu tulis. Ada bab yang membosankan, bab sedih, dan bab lucu. Tapi ingat, kamu yang pegang pena. Jika tidak suka jalan ceritanya, kamu bisa putar balik halaman dan mulai paragraf baru. Jadi, mau tulis cerita seperti apa hari ini? Petualangan, romantis, atau misteri? Pilihan ada di tanganmu. Bagikan di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.